Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nesa Yulia dengan NIM 210161559 dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Pada mata kuliah keterampilan berbicara ini dibimbing oleh Ibu DRA Ermawati Arif MPD. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang teori dasar keterampilan berbicara. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu ada pengertian dari berbicara sebagai bentuk keterampilan berbahasa. Berbicara sendiri merupakan kegiatan berbahasa lisan yang dilakukan oleh manusia berupa kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengungkapkan, mengekspresikan ide, pikiran, gagasan, dan perasaan yang ingin disampaikan. Keterampilan berbicara secara umum merupakan suatu kegiatan mengungkapkan atau menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan secara lisan. Menurut Taringan 1983 ayat 15 mengatakan bahwa berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa berbicara adalah suatu kemampuan mengucapkan kata-kata dalam rangka menyampaikan atau menyatakan maksud, ide, gagasan, pikiran, serta perasaan yang disusun dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penyimak, agar apa yang disampaikan dapat dipahami oleh penyimak dengan baik. Dua tujuan berbicara secara umum dan secara khusus. Tujuan umum dari berbicara adalah untuk berkomunikasi. Komunikasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antar dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Oleh karena itu, agar dapat menyampaikan pesan secara efektif, pembicara harus memahami makna dan apa yang akan disampaikan atau dikomunikasikan terlebih dahulu. Taringan juga mengemukakan bahwa berbicara mempunyai 3 maksud umum atau tujuan umum, yaitu sebagai berikut. 1. Untuk memberitahu atau menginformasikan dan melaporkan, to inform. 2. Untuk menjamu dan menghibur, to entertain. Dan untuk membujuk, mengajak, mendesak, dan meyakinkan. Selain tujuan umum tersebut, berbicara juga memiliki tujuan khusus, yaitu untuk melatih seseorang melahirkan atau mengungkapkan isi hati atau perasaan yang ingin diungkapkannya secara lisan dengan kalimat yang teratur dan baik agar mudah dan bisa dipahami oleh pendengar. 3. Catur cara saji bicara sebagai metode dalam keterampilan berbicara. Dalam kegiatan berbicara, terdapat 4 metode berbicara yang disebut dengan catur cara saji bicara, yang berarti 4 cara untuk menyampaikan suatu pembicaraan. Yang pertama yaitu metode serta-merta atau impromptu delivery. Metode ini biasanya digunakan oleh seseorang yang serta-merta atau secara mendadak diminta berbicara secara spontan di depan orang banyak. Kelebihan metode ini yaitu tidak memerlukan waktu yang panjang untuk mempersiapkan pembicaraan. Bagi yang sudah berpengalaman tampil berbicara, cara ini akan cukup efektif dan tidak memerlukan waktu untuk mengumpulkan bahan. Kurang dari metode serta-merta ini yaitu cenderung berbicara tidak efektif dan berbelit-belit, pembicaraan yang kaku, dan penggunaan bahasa juga cenderung tidak efektif. Yang kedua yaitu metode menghafal atau dikenal juga dengan delivery from memory. Metode menghafal adalah salah satu cara yang digunakan pembicara untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya di depan orang banyak dengan bantuan daya ingat yang kuat dan kekayaan materi yang dimiliki. Kelebihannya sistematis dan teratur, tidak berbelit-belit, serta lengkap. Kekurangannya yaitu sering menjemukan, cenderung berbicara cepat, kurang penghayatan, dan sulit menyesuaikan diri dengan reaksi pendengar. 3. Metode naskah atau dikenal dengan delivery from manuscript. Metode ini jarang sekali dipergunakan kecuali pada saat-saat penting. Dengan kelebihan, naskah dapat membantu si pembaca mempunyai fungsi dokumentasi dan lengkap. Sedangkan kelemahannya yaitu agak kaku, tidak menarik, dan sulit memberi tekanan. 4. Metode ekstemporal.
Dalam metode ini kadang-kadang disiapkan konsep naskah dengan tidak perlu menghafalkan kata demi kata lagi. Metode ini lebih bersifat fleksibel dan variatif dalam menggunakan kata-kata. Sebaliknya, jika metode ini terlalu bersifat sketsa, maka hasilnya sama saja dengan metode serta-merta. Jika catatan ditulis pada kartu biasa disebut juga dengan card system. Sedangkan jika catatan ditulis pada lembaran kertas dengan nomor urut disebut dengan number system. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi keterampilan berbicara seseorang. Menurut Arman Agung, ada dua faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu segala potensi yang ada dalam diri seseorang. Faktor ini meliputi faktor fisik maupun non-fisik psikis. Faktor fisik. Faktor fisik merupakan faktor yang menyangkut dengan kesempurnaan organ tubuh yang digunakan dalam berbicara. Di antaranya itu pita suara, lidah, gigi, dan bibir. Dua, faktor non-fisik psikis. Faktor ini merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi psikologis seseorang dan tidak berhubungan dengan fisiknya. Faktor psikis keterampilan berbicara meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Kepribadian karisma. Kepribadian yang dimiliki mempengaruhi cara seseorang dalam berbicara. B. Karakter dan temperamen. Karakter merupakan hasil dari cara berpikir dan berperilaku. Karakter dimulai dari pola pikir yang kemudian diwujudkan dalam tindakan, yang bila dilakukan secara terus-menerus akan menjadi suatu kebiasaan. Karakter atau sering disebut juga dengan temperamen merupakan sifat batin yang secara tetap mempengaruhi perbuatan, perasaan, dan pikiran seseorang. Misalnya karakter periang, penyedih, pemberani, teliti, dan sebagainya. C. Bakat atau talenta. Bakat adalah anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada setiap manusia. Bakat perlu digali hingga muncul ke permukaan, karena pada dasarnya bakat adalah sesuatu yang telah ada sebelumnya. D. Tingkat inteligensi, yaitu kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif. Intelijensi merupakan suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Kreativitas memiliki kedudukan yang hampir sama dengan inteligensi. Kreativitas adalah salah satu ciri dari berpikir intelijen karena keduanya merupakan manifestasi dari berpikir kognitif. Berpikir kreatif yang diasah akan mampu memunculkan keterampilan-keterampilan tertentu pada setiap individu, termasuk dalam keterampilan berbicaranya. B. Faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu atau dari luar dirinya sendiri, yang meliputi tingkat pendidikan, kebiasaan, dan lingkungan pergaulannya. 5. Jenis berbicara sebagai keterampilan berbahasa. A. Berdasarkan tujuan, yaitu 1. Berbicara menghibur. Berbicara menghibur biasanya bersuasana santai, rileks, dan kocak. Namun tidak berarti bahwa berbicara menghibur tidak dapat membawakan pesan. Dalam berbicara menghibur tersebut, pembicara berusaha membuat pendengarnya senang, gembira, dan bersukaria. Contoh jenis berbicara ini antara lain lawakan, guyonan dalam ludruk, cerita kabayan, cerita bunawas, dan lain-lain. 2. Berbicara menginformasikan. Berbicara menginformasikan bersuasana serius, tertib, dan hening. Soal pesan merupakan pusat perhatian baik bagi pembicara maupun pendengar. Dalam berbicara menginformasikan, pembicara berusaha berbicara jelas, sistematis, dan tepat agar isi informasi dapat benar-benar terjaga keakuratannya dan sampai kepada pendengar dengan baik. Yang ketiga itu berbicara menstimulasi. Dalam berbicara menstimulasi, pembicara berusaha membangkitkan semangat pendengarnya sehingga pendengar itu bekerja lebih tekun, berbuat lebih baik, bertingkah laku lebih sopan, belajar lebih berkesinambungan. Pembicara biasanya dilandasi oleh rasa kasih sayang, kebutuhan, kemauan, harapan, dan inspirasi pendengar. 4. Berbicara meyakinkan. Berbicara meyakinkan bertujuan untuk meyakinkan pendengar
Jelas suasananya pun bersifat serius, mencekam, dan menegangkan. Melalui keterampilannya, pembicara berusaha mengubah sikap pendengar dari tidak setuju menjadi setuju, dari tidak simpati menjadi simpati. Dalam berbicara meyakinkan ini, pembicara harus melandaskan pembicaraannya kepada argumen yang nalar, logis, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan dari segala segi. 5. Berbicara menggerakkan. Berbicara menggerakkan pun menuntut keseriusan baik dari segi pembicara maupun dari segi pendengarnya. Berbicara atau pidato menggerakkan merupakan kelanjutan pidato membangkitkan semangat. Pembicara dalam berbicara menggerakkan haruslah orang yang berwibawa, tokoh idola, dan panutan masyarakat. Melalui kepintarannya berbicara, kecakapannya membakar emosi dan semangat, kebolehannya memanfaatkan situasi, ditambah penguasaan terhadap ilmu jiwa massa. Pembicara dapat menggerakkan massa ke arah yang diinginkan. B. Jenis-jenis keterampilan berbicara menurut Musabah. Yang pertama yaitu bercerita. Bercerita adalah menuturkan suatu cerita secara lisan. Kebiasaan bercerita ini banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Pada waktu dulu, kegiatan bercerita jauh lebih semarak dibandingkan masa sekarang. Kegiatan berbicara di kalangan masyarakat Jawa dan beberapa daerah lain juga mengenal kegiatan bercerita berupa pertunjukan wayang yang dibawakan oleh dalang dengan perangkat alatnya. Banyak daerah lain mengenal kegiatan bercerita tersebut dengan nama dan cara yang berbeda-beda. Kegiatan bercerita yang disebut di sini lebih bersifat tradisional, berlaku secara turun-temurun. Jenis-jenis keterampilan berbicara menurut Musabah. 1. Bercerita. Bercerita adalah menuturkan suatu cerita secara lisan. Kebiasaan bercerita ini banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Pada waktu dulu, kegiatan bercerita jauh lebih semarak dibandingkan masa sekarang. Kegiatan bercerita di kalangan masyarakat Jawa dan beberapa daerah lainnya juga mengenal kegiatan bercerita berupa pertunjukan wayang yang dibawakan oleh dalang dengan perangkat alatnya. Banyak daerah lain yang juga mengenal kegiatan berbicara tersebut, namun dengan nama dan cara yang berbeda. Kegiatan bercerita yang dilakukan ini lebih bersifat tradisional dan berlaku secara turun-temurun. 2. Debat. Istilah debat tampaknya juga cukup dikenal di kalangan masyarakat. Terkadang ada ungkapan untuk seseorang yang senang berdebat itu dijuluki dengan jago debat. Dalam debat sebenarnya mirip dengan dialog. Debat berarti bertukar pikiran secara terbuka untuk membahas masalah atau menyelesaikan suatu masalah yang masih merupakan pro dan kontra dengan memperhatikan aturan dan tata tertib tertentu. 3. Diskusi. Diskusi diartikan sebagai pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu permasalahan. Diskusi kelompok biasanya ditandai dengan lebih terbatasnya jumlah peserta, tingkat keformalannya, dan kurang menonjol. Diskusi panel biasanya menghadirkan beberapa pembicara atau peran pembicara pembawa materi, kemudian diikuti oleh audiens atau pendengar. Dalam diskusi panel yang banyak berperan adalah para panelis atau para penyaji yang berbicara. Audiens memang diberi kesempatan memberikan pendapat atau tanggapan, tapi jatahnya lebih sedikit dan terbatas. 4. Wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya-jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan pada layar televisi. Istilah wawancara sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Wawancara ini mirip dengan dialog, namun wawancara cenderung lebih mengaktifkan orang yang diwawancarai atau narasumber. Orang yang diwawancarai tentu amat beragam. Bisa ia merupakan seorang ahli atau narasumber, juga bisa sebagai anggota masyarakat biasa. 5. Pidato dan ceramah. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Sedangkan ceramah merupakan suatu kegiatan berbicara di depan umum dalam situasi tertentu untuk tujuan tertentu dan kepada pendengar tertentu. 6. Percakapan. Percakapan adalah dialog antara dua orang atau lebih.
Membangun komunikasi melalui bahasa lisan, melalui telepon contohnya, dan tulisan di chat room, WhatsApp, dan lain-lain. Percakapan ini bersifat interaktif, yaitu komunikasi secara spontan antar dua atau lebih. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan tentang teori dasar keterampilan berbicara. Sekian, terima kasih. Apabila kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.